liqa rabbi falyamal amalan sholihan. Barang siapa dalam hatinya ingin bertemu Allah, maka syaratnya ada dua. Ingin bertemu Tuhannya, maka syaratnya ada dua. Pertama, falyamal amalan sholihan. Ruhaniyah jenengan harus berlaku baik di mata Allah. Dzikir, ini gini. Dzikir iki aja pedot. Udahlah, dilakukan semampu jenengan. Dzikir. Dzikir yang mana? Dzikron kathiron. Dzikir yang enggak ngucap tapi merasa, meyakini kabeh iku wujude Gusti Allah. Kabeh iku sing agawe Gusti makhluk fana. Niki perlu tafakur Pak, ngeten niki. Berdiam diri tanpa ada orang lain, entah di musola, di masjid, di kamar, di bali, dimanapun bisa tafakur itu. Lalu wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Syarat kedua adalah jangan ada dalam hati jenengan iku isine makhluk. Jangan ada. Sekalipun itu gambar Rasulullah Muhammad, makhluk gak boleh. Makanya jenengan iki khususnya yang bertorikoh ketika berrobitoh, ketika jenengan bertawajuh, hati sampean gak boleh ke wajah makhluk, harus wajah Allah. Wis. Makanya saya ingatkan terhadap para mursyid thariqah, bab masalah wukuf kolbi terang nangone jamaahmu. Biar ketika berrobito itu tidak pada makhluk, biar berrobito itu langsung pada Allah. Sebab nek pada makhluk, muter-muter nang makhluk puluhan tahun ya ora iso wusul. Terus siapa yang tanggung jawab? Udah, monggo. Saya hanya menasehati, menghimbau, jikalau didengar silakan, jikalau ditolak nggih monggo, Anda enggak salah. Karena ajaran ini la ikraha fiddin, enggak ada paksaan. Wis, ngoten mawon apa yang malam hari ini bisa kami sampaikan. Kita masuk tetap di dalam sesi tanya jawab. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilakan. Assalamualaikum Gus. Kulo Arifin saking Wajak. Alhamdulillah kulo yakin datang nopo pituduhe panjenengan. Kulo pilih kawula niki tasih enggal ngraos manah niki yo nopo pilih toharoh dateng jiwa niku. Niki ngapuntene rada nentang kali niku aku nggih wonten pun kula mirengaken, tapi kersane misalnya tohir sampun dateng manah jiwa niku ruhanine toharipun pripun ngoten mawon saking kawula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wudune jasad iku nganggo banyu yang disebut tohirun mutahhir. Yang disebut ma'ul mutlak adalah ma' tohirun mutahhir, suci dan mensucikan. Toharohnya junub kita jasad nganggo tuyo atau air. Terus sekarang toharohnya bersucinya jiwa, apakah juga nganggo air seperti jasad? Tidak Pak. Nganggo perkara telu. Apa perkara telu? Rasulullah iku nek ngkei contoh ngene. Iki sanepan lho ya. Nek paham gak tak artekno, nek durung paham tak artekno. Bikinlah rumah di pinggir sungai. Dan sungai itu mengalir dengan air yang jernih. Pintu depan rumahmu harus menghadap sungai. Setiap kali kau masuk rumah, kau melewati sungai terlebih dulu. Dan sungainya itu dalamnya bukan sak dengkul. Katakanlah dalamnya itu 5 meter. Berarti jenengan bisa masuk rumah harus ngelangi terlebih dahulu. Siapapun yang masuk ke rumah, setiap kali masuk ke rumah, mesti dia itu bebersih diri dari kotoran-kotoran itu. Tinggal masuknya ke rumah berapa kali? Ada yang 5 kali, berarti jenengan adusi 5 kali. Pertanyaannya, bersihkah dirimu
dalam satu hari satu malam mandi 5 kali? Saya aku takut umumnya wong kene nek adus ping pinten? Bayo kali. Oke. Daripada gak belas lah ngoten nggih. Nek kemanten anyar sih memang berkali-kali. Masalahnya rumahnya di depan kali. Di situ. Apa yang dimaksud air ini dalam hadis itu gak dijelaskan. Iku mung laksono saja, laksana. Wis tak jelasna. Toharohnya bersucinya ruhaniyah itu dari regeti. Ruhaniyah apa regeti ruhaniyah? Masih wallah. Perkara selain Allah yang disebut syahwatut dunia. Itu regeti. Terus alat sing untuk kanggo membersihkan namanya apa? Ma'ul hayah. Ma' iku air, hayah kehidupan. Air pun paham dereng? Air kehidupan. Iki kinayah. Air kehidupan iku ono telu. Siji ilmu, loro amal, telu istiqah. Akhir dalam Quran disebut takwa. Ini. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu sejati. Ilmu khusus tentang masalah hati. Inilah ilmu tauhid. Gelem gak gelem sampai wajib untuk tolabul ilmi. Walaupun ilmu itu adanya walau bisin ada di negeri Cina, wajib kita berangkat ke negara Cina. Wajib bagi kaum muslimin lanang, muslimat wedok wajib oleh ilmu iki. Kalau ilmu itu sudah Anda dapatkan, akan muncul nurnya ilmu disebut faham. Faham. Faham ini laksana orang mau melaksanakan sesuatu tahu arah-arah. Contoh jenengan wau dari rumah. Paham kecamatan Putih Tiki, Turen. Ancer-ancere kono. Paham. Sebelum berangkat kudu ngono. Sepeda motor sampean, lampune kudu menyala. Karena perjalanan malam. Sebab nek gak menyala gelap, gak kelihatan apa-apa. Wis. Orang yang melakukan kholwat, lakuni ruhaniyah tadi harus paham ilmunya dulu. Bagaimana cara untuk berzikir sing betul? Bagaimana cara bersyukur yang benar? Bagaimana cara sholat yang benar? Bagaimana cara kerja yang benar? Yang intinya itu nanti akan menjadi nilai ibadah nyembah nang Gusti Allah. Wis paham ilmu nih. Nomor loro adalah laku. Inilah yang kusebut sebagai munajat, khalwat, suluk, atau zuhud. Wong Jawa topo, Indonesianya meditasi. Sing maksud tujuannya adalah untuk mencapai kesadaran penuh bahwasanya kita iku manusia nggak iso opo, randuwe opo, semuanya itu illa billah. Yaiku jenenge Sidratul Muntaha, Pak. Kesadaran penuh. Yang terakhir adalah istiqomah. Lakukan terus menerus. Artinya inilah thariqahnya Kanjeng Nabi Muhammad yang disebut sebagai ibadah murni dan tidak murni. Ini thariqahnya Kanjeng Nabi. Ibadah murni, sholat, zakat, puasa, haji, maca Quran. Apa wae sing kelihatan murni ikut dijadikan Rasulullah sebagai thariqah. Thariqah itu apa? Wasilah, jalan. Ini kini sampai takok apa thariqah Kanjeng Nabi? Ini. Aku bertanya, pada saat Kanjeng Nabi apakah muncul thariqah yang sekarang disebut di gerudak-geruduk iku ABC sampai Z? Belum ada toh? Belum ada. Makanya kalau saya ditanya, Gus, sampean thariqah sapa? Apa thariqah apa? Aku semua thariqah tak nggoni. Khususnya thariqah yang pernah digunakan Rasulullah. Apa? Sholat. Nama sholat itu thariqah, Pak. Ilmu nih sholat itu syariat. Lah sekarang hakikatnya tujuannya sholat. Iki nek gak sampean trapno ilmu amal istiqomah, gak ono hakikatnya. Hakikatnya itu tujuan. Tujuan wong sholat itu apa? Madem Allah, ketemu Allah. Lah ngono. Aku takok, wong Islam sak dunyo jawaben. Wis ketemu Gusti Allah waktu sholat ta.
Dereng. Nek durung berarti waktu sholat kuwi gak ono hakikat. Lah ketika khusyuk ketemu Allah iku makrifat, ya iku nyatane hakikat lho. Gampang kok? Cara tak istilahno ngeten. Syariat sampean kesini sepeda iku Pak, tumpakane syariat iki. Ono sing pakai mobil, ada yang jalan kaki. Udah. Terus toriko dalan ini. Saya naik sampean liwat kanan, depan boleh, kiri, kanan, belakang boleh. Liwat atas juga boleh langsung terjun, ya toh? Bisa toh? Bisa. Udah. Arah torikohmu mana? Silahkan. Itu hak kamu masing-masing. Kau ketemu Allah di ibadah maktub atau ghairu maktub, murni atau tidak murni, terserah. Lah, sekarang tujuan sampean ke sini apa? Ngaji. Oke. Nek tujuan ngaji sampean iku iku hakikat ternyata sudah ada dalam hatimu saat sebelum berangkat ngaji. Ketika sudah sampai di sini, makrifat ini sudah ketemu ngaji ini. Pertanyaan saya, detik-detik sampean ada di sini, aku tanya, mobil sepeda sampean letak makan mana? Parkir. Oke, cerdas. Parkir. Gak mungkin toh kita gembol. Gak mungkin toh ya? Gak mungkin. Kita parkir. Artinya apa Pak? Ketika saat jenengan detik-detik di musyahadah, mesti ati sampean dilalekno perkara sak liyane Allah. Bojo anak dunya brono wis enggak ada dalam hati. Detik-detik lo ya, detik-detik. Itu jenenge majedubun. Itu jenenge jadab. Hati maksudnya. Nikmatnya itu waduh. Nikmat yang paling sempurna adalah ketika saat ruhaniyah bertemu Allah. Entah urusannya Allah berapa detik, berapa menit, berapa jam. Kita nggak bisa untuk mengatur Allah. Nggak bisa. Habis sampai di sini entah berapa jam, 2 jam pulang maneh. Kanggo mboten sepedai. Kanggo. Artinya jenengan ini ketika saat detik-detik di musyahadah, jenengan mesti atine lali sakliyane Allah. Tapi ketika saat jenengan dalam perjalanan, nyuwun sewu, hati iki seiling perkara sakliyane Gusti Allah. Wis, ngoten niku pun. Jadi Pak, ma'ul hayah iku ada 3, yaitu ilmu, amal, istiqomah. Lakukanlah hal ini. Jika Anda melakukan hal ini, maka ruhaniyah jenengan berarti masuk dalam golongan yang mensucikan diri dari kotoran-kotoran hati. Ya niki wau gaya omah ning ngarepe kali niku wau. Dadi wis gak mengenal harus sampai lakukan waktu sholat, zakat, puasa, haji. Enggak. Semua nama-nama aktivitas ikut thariqah. Jadikanlah itu semuanya untuk pertemuanmu pada Allah. Itu Rasulullah seperti itu. Nah sekarang saya bertanya kepada thariqah yang muktabaroh sekarang. Kau arahkan manakah jamaahmu, muridmu ketika khususiyah, ketika suluk pada Allah atau pada selain Allah? Sing jawab iki mursyid. Tak tunggu jawabannya. Tak tunggu. Saya punya nomor 085632 82561 lewat situ. Kau arahkan kemanakah jamaatmu atau muridmu ketika kau didik thariqah, kau didik kaifiyah Anda untuk melakukan khalwat atau suluk itu ke Allah kah hatinya ataukah ke makhluk? Jikalau selama ini kau arahkan untuk menghadap tawajuh kepada makhluk, sekali lagi malam hari ini saya kasih nasihat. Berhentilah untuk itu. Arahkan kepada langsung Allahnya. Jangan pada makhluknya. Sebab di Al-Quran satu pun ayat yang menerangkan tentang tawajuh kepada selain Allah tidak aku ketemukan. Apakah memang enggak ada? Dan ataukah saya belum menemukan? Wallahu alam. Yang jelas yang ku ketemukan hanyalah kepada Allah. Tentang robitoh, tentang tawajuh, itu kepada Allah. Al-An'am 7:9. Dan ini sering jenengan baca ketika setelah takbiratul ikhram sebelum membaca Fatihah, kita sering mengatakan doa iftitah. Kabira walhamdulillahi katsiran
dan seterusnya. Di situ ini wajah tuaj, iya, udah. Nggih, mohon maaf tentang masalah penghadapan diri pada makhluk. Entah saya yang belum menemukan kalau di Quran itu ada, wallahu a'lam. 30 juz tak goleki satu persatu, gak ketemu Pak. Baik nyelempit nang nggone turen aku ya gak ngerti. Baik nyelempit nisor-nisor kloso ya gak ngerti ya saya ya. Yang jelas saya belum pernah menemukan, justru yang ku ketemukan itu tawajuhnya itu harus pada Allah. Wujudnya Allah sing ku maksud hidup di dalam siapapun. Di dirinya, di luar dirinya. Sebab huwal awwal wal akhiru wadz-dzahiru wal batinu. Nggih. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula takdimi Pak Yai Mukhlason lan ingkang kula hormati Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya. Ngapunten Yai, rubine perangkat desa kathah sing dugi ini. Ngapunten Pak, badhe crita sekedhik. Nalika kula ningali karnaval niku parkirane ten celake masjid. Waktu azan zuhur, kula niku sholat, mantun sholat, zikir, mantun ngoten ngantos asar, zikir malih ngantos maghrib, zikir malih ngantos isya. Setelah isya niku karnaval sampun buyar. Setelah niku kok suasana niku damai, ayem ngoten mulai. Lajeng suatu saat niku kula kepingin ngoten niku malih. Dan iki pertanyaan ini, terus pundi carane saged terus menerus ngraosaken ingkang kados mekaten. Mekaten bimbinganipun kula akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya ada di surah Al-Ahzab 4142. Surat Al-Insan 2526. Di situ Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, 4142 Al-Ahzab. Udhkuru, wahai orang yang beriman, udhkuru ilingo sira kabeh Allah ing Gusti Allah. Maksudnya eling iki sadaro atimu yen kuwi salat iku sing nglakokno salat iku Gusti Allah. Yen karnaval itu, bahkan walaupun dalam karnaval itu kan macam-macam bentuknya, ono sing jaranan ya ta, wonten sing model-model. Iku semua model-model Gusti Allah. Nek jenengan sadar oleh zikir sing dikirno Allah, maka inilah yang disebut udzkurullah. Sampai ditaukiti dengan maf'ul mutlak. Setelah ayat ini ada maf'ul mutlak, zikron, kelawan zikir kathiron turkang akeh. Berarti bahasa akeh banyak itu nggak ada batas. Disusul ayat berikutnya yang 42, fasabbihuhu bukratan wa asila. Sucikanlah hatimu jikalau kemasukan makhluk lagi dengan cara berzikir tadi. Sadar. Baik siang maupun malam. Ini kan menjawab pertanyaan bagaimana cara untuk merasakan nikmat jenjeme damai hati selalu. Lah ngoten toh? Jawabannya di situ. Harus ada zikron dengan sejati nih dzikir. Apa sejati nih dzikir? Iki sih gak dibahas di dalam thariqah. Cuman ada keterangan yang namanya wukuf kolbi. Ayo di thariqah ada keterangan pelajaran wukuf kolbi. Wukuf iku mandek kolbi. Ati kudu mandek menyang urusan dunia. Ati bukan jasad loh. Pun salah paham. Nanti kok salah paham mulai bojone ditinggal, anak ditinggal, penggawean ditinggal, ya buyar pun. Mlebu kamar dhewe, nang guwa, mau gembul wong. Bukan itu, ruhaniyah. Yang ku maksud itu adalah ruhaniyah. Wukuf kolbi iki ruhaniyah gak oleh ngomong ambek sak liyane Allah. Niki wukuf kolbi. Tolong terangno nang nggone jamaahmu para mursyid di thariqah.
Mumpun dikongkon wirid tok. Sedangkan wiridnya orang ngerti apa tujuannya maksud. Wis pokoknya wiritan ngono. Kalau niki ngeritik tapi membangun, buatan menyalahkan. Karena saya punya dasar. Dalam surah Al-Insan 2526 apa? Wadhkur isma rabbika bukrata wa asila. Muhammad sebutlah dengan nama Allah, berarti Allah disebut ning anti. Allah, 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 Allah. Tak nyebut toh? Wirid itu namanya atau lesan Allah, Allah. Baik di kala waktu pagi dan sore, baik di kala waktu siang dan malam. Wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Malam yang panjang juga begitu. Berzikirlah. Wadhkur iki sebutan tapi maknanya ilingo antimu nang Gusti. Tentunya harus dikir sejatine dikir. Apa sejatine dikir? Wong Jawa penak rasa. Lho niku lho. Fungsekno rasa di dalam hatimu untuk mencapai kesadaran penuh di dalam Sidratul Muntaha. Apa? Kesadaran penuh kalau kita itu gak wujud. Kalau kita itu tidak bisa apa-apa. Kalau kita ini tidak punya apa-apa. Semua itu illa billah. Bukti ini kita mati. Ditinggal semuanya. Ayu kaya apa bojo sampean Pak Bu, Pak ya garwa sampean. Ditinggal mboten. Gak mungkin melok nututi nyeblong nang ngene kuburan, gak mungkin ditinggal. Dunya mang pabrik sak Malang wae dhewe ditinggal. Ditinggal anak-anak yang ada di pondok, yang ada di sekolahan sudah mencapai studinya itu Masya Allah. Ditinggal semuanya tanpa kecuali. Jenengan nang kuburan gawa napa? Hanya lawon. Sekarang tinggal ruhaniyahnya. Jenengan iki berangkat nang Gusti Allah wa inna ilaihi raji'un. Sudahkah tahu jalan? Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratal mustaqim. Sudahkah jalan mustaqim itu sudah kau ketahui? Kalau sudah kau ketahui, sudahkah kau jalankan, kau lewati? Lah niki lho. Kalau sudah kau lewati, berapa kali kau melewati? Jadi siratal mustaqim iku Pak, what niku. Kau usah ngenteni sesuk. Sekarang. Pundi? Di dalam sholat ada siratal mustaqim. Sirat jalan, thariqah mustaqim. Nama sholat iku akan jadi mustaqim manakala hati sampean iku betul-betul ruh carane ketemu Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakat wa dzalika dinul qayyimah. Wa dzalika utawi ya iki mau menyembah iku mau. Ya iku dinul qayyimah, agama sing lurus. Ternyata nek tak simpulno, agama sing lurus iku adalah agama sing didik ati sampean untuk mengesahkan Allah dan bertemu Allah. Makanya dalam ayat lain wabtagu ilaihil wasilata. Raihlah jalan untuk mendekat dan bertemu Allah. Al-Maidah. Raihlah jalan itu untuk mendekat dan bertemu Allah. Ya hanya dinul qayyimah niki. Jadi Pak, manakala jenengan pengen untuk selalu damai, walaupun jasad sampean iku mau bersosialisasi dengan masyarakat, kerjaan, nek ati sampean terus membangun rasa, dikir rasa, itulah. Akhirnya jenengan kali kula gak gampang muring. Gak gampang jenengan hasud nang ati. Gak gampang iri, gak gampang muncul takabur. Karena pohon yang memunculkan buah sifat elek tadi yang disebut basariyah sudah ditumbangkan Allah. Dalam hati sampean kali kula niki wonten pohon yang namanya pohon basariyah, yang pohon itu berbuah sifat-sifat tercela tadi. Iki ditumbangke Gusti Allah, maka sampean iku umpama dilarani wong ya gak mungkin bales nglarani. Dilokne wong tidak mungkin jenengan bales ngilokke. Wis. Angel apa gampang dadi wong ngoten? Gampang nek gelem nglakon. Sami kali ngeten. Si A pinter nyupir mobil, si B blas gak tahu. Tak tui, apa bahasanya tak tui Pak? Tak kasih mobil dua, satu-satu.
Sing gampang sing pundi nyetir? Sing saged nyetir sing pundi? Si A toh? Karena dia sebelumnya sudah latihan nyupir. Si B langsung disetater. Aku yakin nabrak pager. Gak percaya? Monggo, niku wonten mobil. Sing gak iso nyupir, nggo. Sampeyan candak. Tapi aja ing kene lapangan ae. Nek kene kok bahaya nubruk omahe wong. Iku wis mesti, Pak. Tapi ingatlah si B, jikalau kau ingin seperti si A, latihan dulu. Lah ngoten nggih? Kita itu sulit untuk menjadi innallaha ma'as-sabirin. Tapi kalau kita mau melatih zikir tadi, aku yakin gampang, Pak. Gampang. Si A tadi memang benar, awal itu ketika saat belajar pertama, yo angel. Tapi oleh karena si A itu memang tidak ada kata putus asa. Terus setiap hari, tiap saat mobil itu dipakai. Kelatih, Pak. Akhirnya bisa mengambil haluan. Ketika ngiri, maju, ngiri mundur. Akhirnya lihat. Si B, kaitan. Ya nabrak-nabrak. Akhirnya si B putus asa. Wis tak teleh omahe, tak kerudungi, tak lus-lus bendino. Manfaat mboten? Mboten manfaat. Laksana seperti itulah, Pak. Injih, lanjut. Ibu wonten? Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tanggat Gus, yang dimaksud dengan membebaskan budak itu secara hakikat gimana? Terus yang kedua, surat Al-Maidah ayat 12. Yang dimaksud dengan aku jadikan 12 pemimpin itu gimana? Matur nuwun. Sampun. Nggih. Membebaskan budak. Budak ya, bukan budak. Nek budak itu jajan. Ya, budak. Dikatakan budak itu sesuatu yang dikuasai. Kalau bahasa syariat, budak itu Nyun Sewu dulu itu ada istilah perang, Pak. Sing kalah ikut dadi ghanimah, barang rampasan. Budak itu bisa laki-laki, budak itu bisa perempuan. Biasanya ghanimah, harta rampasan itu halal menurut saya. Tapi yang ditanyakan adalah secara hakikat. Sekarang hati kita apakah jadi budaknya nafsu ataukah jadi budaknya Allah? Itu yang menjawab itu kita masing-masing. Tanda kalau kita jadi budaknya hawa nafsu, segala perbuatan apapun, hati kita akan mengakui beriman yang melakukan itu makhluk. Baik langsung dirinya atau tidak langsung makhluk lain. Contoh, kula ngaji. Tanda kalau aku dadi budak nafsu. Dalam hatiku iku muncul rasa aku ini makhluk klason iki sing bisa memberikan petunjuk atau ngaji. Iki langsung. Terus yang tidak langsung, saya melihat jenengan. Entah makan, entah minum, entah apapun. Hatiku nyono, ono rasa, ono iman, jenengan makhluk itu yang bisa melakukan itu. Ini saya menjadi budaknya hawa nafsu. Kalau saya menjadi budaknya Allah, tandanya begini. Kebalikan. Apapun yang terjadi langsung diri saya atau tidak langsung makhluk lain, hatiku muncul rasa akunya Allah semuanya yang berperan. Ini kan gak diucap toh, Pak. Tapi di hati dirasa. Nah, ketika saya sudah bebas dari rasa keakuan makhluk, berarti saya sudah bebas dari perbudakan. Ini. Untuk bisa bebas kita dari belenggu nafsu sehingga menjadi negara yang merdeka dari penjajah, ada yang namanya wajahidu fi sabilillah, harus merangi hawa, yaitu tadi Pak, ilmu, amal, istiqomah. Bon. Yang kedua, Al-Maidah ayat 12 terkait 12. Itu ada kaitannya dengan kaum. Kaum itu dikasih Allah itu mata air. Itu insya Allah kalau nggak salah menceritakan tentang kisahnya Nabi Musa, enggak? Leres.
Terus mohon di cross check Pak. Jadi setiap kaum itu jumlahnya 12 ada pemimpinnya dan tidak boleh mengambil mata air terhadap yang lain. Sesuai dengan kaumnya sendiri. Ini maksudnya apa Pak? Gini, kita itu ya urip ning dunya iki sesuai dengan alur takdiri Allah. Alur takdiri Allah. Ketika saat kita ditakdirkan, mohon maaf, duduk, gak boleh berdiri. Ketika kita ditakdirkan berdiri, tidak boleh duduk. Dan ini gak bisa kita. Berdiri sendiri gak bisa. Duduk sendiri juga tidak. Sehingga menentang bagaimanapun tidak bisa. Jadi sesuai dengan sumber mata air masing-masing. Jenengan, entah sugih, entah miskin. Entah jadi rakyat biasa atau punya jabatan. Mohon maaf. Mesti kita itu ketatrapan takdir dua. Dikasih Allah takdir dua. Satu pasti enak, senang. Dua kopdi susah. Senang susah itu mesti itu ngenei terhadap siapapun. Entah itu orang kaya atau miskin. Entah itu orang mewah alias punya jabatan atau tidak. Semuanya mesti dikasih itu Pak. Sakit gak enak. Sehat enak. Jenengan ning dunya kali kula. Ketika yang datang itu adalah sakit, mohon maaf, gak bisa menolak kita. Tetap sakit. Ketika kita takdir sehat, bukan sakit-sakit pada saat itu. Tetap sehat. Sama dengan hari ini kita ditakdirkan Allah bertemu. Gak bisa gak bertemu, mesti ketemu. Cuman pertanyaan yang penting adalah bagaimana caranya setiap kaum pemimpin itu sesuai dengan porsinya masing. Artinya porsinya masing-masing netepi hukum Allah. Netepi hukum Allah. Pundi hukum Allah. Hukum ketetapannya Allah itu mana? Yakfur bitaghut wa yu'min billah. Mana hukum Allah gini. Ani butullaha wastanibut taghut. Ini hukum Allah. Ketika saat jenengan netepi hukum Allah, walaupun diwane susah, hati gak gampang susah. Walaupun sampai ditekakkan, didatangkan senang, hati gak sampak kufur nikmat. Inilah sebetulnya yang dimaksud 12 kaum atau 12 pemimpin. Berarti jenengan harus sesuai dengan porsinya masing-masing. Gak oleh sampean kali kula ngilokno si A sing gak podo ambek sampean gak boleh. Iki pandangan umum, nek tadi pandangan khusus. Masalah takdir, saiki pandangan umum. Nyambut gawe si A si B si C gak podo, Pak. Gak podo. Ada yang jadi kepala desa, jadi perangkat, jadi pedagang, jadi petani, jadi pemulung, jadi makelar. Udah semuanya ini sama di mata Allah. Yang terpenting bagaimana jenengan kali kula netepi hukumi Gusti pun. Iku tak sebab innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum. Gusti Allah gak melihat status 12 tadi. Tapi walakinallaha yanduru fi qulubikum. Gusti Allah hanya melihat status hatimu itu apakah netepi hukumi Allah, apakah keluar dari hukumi Allah menjadi hukumi nafsu. Hukumi nafsu iku mek situ. Inna nafsa la amaratum bisu, ngejak ati lali nang Gusti Allah. Ngejak hati melalikan Allah, itulah nafsu. Tapi nek Allah mboten, justru ngejak eling nang Gusti Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya kau mengingat pada Allah lah hatimu akan damai. Nggih, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus, kula badhe tanglet rasane usul kali fana. Ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasane wusul dengan fana. Lebih dahulu manakah antara wusul dengan fana? Bon, sebelum kami jawab,
Sekarang sampai tak tanya. Sebelum lampu ini menyala, yang ada kan kegelapan Pak ya. Al-kaunu minal mukawwanat. Al-kaunu utawi makhluk. Kulluhu ya sekabe makhluk iku zulmatun peteng. Zulmatun ai adamun. Asline gak ono. Gelap iku gak ono itu kapan? Ya ketika saat lampu menyala. Kalau lampu ini tidak menyala, gelap ya tetap ada. Artinya apa? Nur makrifat dalam hati jenengan. Kalau belum dinyalakan Allah, maka tetap hati sampean kali kula isine adalah makhluk. Lah makhluk itu gelap. Saya ulang. Tatkala jagati hati sampean nur makrifat belum dinyalakan Allah, maka hati akan gelap. Hati yang gelap ikut tetanda wujude sakliyane Allah makhluk itu kita akan beriman ada. Mestinya iki difanakno. Carane lampunya makrifat, nur makrifat nyalakan. Ketika lampu nur makrifat dinyalakan, ketika lampu dohir iki dinyalakan, maka gelapnya kan hilang, fana. Saat itu juga Anda akan bisa melihat sesuatu. Kalau di depan saya tadinya gelap, gelas nggak kelihatan. Ketika lampu itu menyala, langsung kelihatan. Rumiyin mana, dahulu mana, fana dengan wusul. Nek jarku podo. Sebab ketika lampu itu menyala, detik itu juga hilang kegelapan, detik itu juga Anda bisa melihat wujudnya gelas. Ketika nur makrifat dinyalakan Allah dalam hati jenengan, saat itu juga, detik itu juga, hilanglah kefanaan selain Allah dan nyatalah wujudnya Allah. Nek bahasa kula, ya bareng. Bareng itu bersamaan. Sehingga antara fana dengan wusul beda bahasa, tapi satu kelas kalau menurut saya. Tapi kalau kita mengatakan jeda, mesti ada jeda. Berarti nggak sama. Lebih dulu fana lalu wusul. Hal itu nggak penting, yang terpenting bagaimana lampunya itu menyala, itu aja. Kok repot-repot kita itu berselisih antara pendapat A dengan B, fana dengan wusul. Terus nggak ada upaya untuk bagaimana caranya lampu itu dinyalakan oleh Allah. Eman. Ternyata apa maksudnya Allah menyalakan lampu itu? Inilah jawaban dari pertanyaan Bapak yang kedua atau pertama, yaitu dzikir. Jawabannya ada di dzikir. Siapa yang terus membangun dzikir, dzikron kathiron, maka itulah nanti hamba yang Allah kehendaki lampunya dinyalakan oleh Allah. Sehingga Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam dawuh, la tatruk, ojo kok tinggal no adzikra ing eling nang Gusti Allah iki, walaupun li adami hudurika ma Allahi bihi, walaupun dzikirmu itu belum mewusulkan dirimu pada Allah. Durung wusul tetep gak oleh ninggalno, apa maneh wusul. Belum wusul tidak boleh kita meninggalkan dzikir, mengasah dzikir rasa, apalagi jenengan sudah wusul. Enggak boleh malahan. Istilah bahasa ini. Jenengan iki Pak, belum duwe motor. Belum punya mobil. Tapi sampean kepingin beli mobil. Wis berbagai cara nyambut gawe, terus upayane apa. Tapi setelah jenengan ini sudah mendapatkan apa yang jenengan inginkan, mobil itu mesti sampean akan didorong hati untuk bagaimana caranya mobil ini tambah bagus. Sehingga ketika sampean pakai jeblok, diumbah badan, diumbah, itu alias dirawat. Mobil itu Pak, kalau perawatannya dapat, tumpaannya enak. Tumpahannya mesti enak. Kalau jenengan tidak mau merawat,
Sudah waktunya ganti oli dijarne. Waduh. Ulinya ya gitu. Digolekno lenga keltik. Podo-podo caire dicarikan keltik bukan tempatnya. Ya udah. Aku yakin jenengan kalau sudah mendapatkan mobil itu sampai berupaya menjaga. Ingat, menjaga itu lebih berat daripada mencari. Mempertahankan kemerdekaan itu lebih berat daripada mencari kemerdekaan. Artinya itu akan berjalan dengan sesuai dengan petunjuk manakala jenengan ini terus menjaga bagaimana Indonesia itu gak dijajah lagi. Gampangannya ruhania, kita sudah bebas dari cengkraman hawa nafsu. Bagaimana kita tidak terjungkal hawa nafsu lagi, otomatis kita harus membangun zikir. Bagaimana cahaya ma'rifat yang sudah Allah nyalakan ini bertambah mencorong, jalan satu-satunya adalah pupuk terus zikir. Kata Rasul, dawuh lewat takwa, fa aina ma kunta, dimanapun kau berada bertakwalah. Bahkan dalam ayat ittaqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun sampai mati. Waqala aitan kanjeng Nabi ittaqullah haitsu ma kunta, dimanapun kau berada tetaplah takwa, pegang terus. Begitulah. Nggih. Masih ada? Ibu tadi mana? Nggih, bapak ini tasih wonten. Assalamualaikum. Tadi bapak dua apa satu? Dua ya pertanyaannya. Bapak tadi yang barusan ini tadi. Bapak yang terakhir tadi pertanyaannya dua apa satu? Dua, yang satunya mana? Lupa aku. Nah itu tadi wusul dengan fana, berarti sudah saya jawab. Jadi bisa dan boleh menjawab bersamaan. Bisa dikatakan tidak bersamaan, jedah entah. Yang jelas prosesnya, jikalau lampu nur makrifat menyala, maka saat itu kegelapan hilang, makhluk wujudnya hilang, nyatalah wujudnya Allah. Kalau dilihat dari ini, maka lebih dulu fana daripada wusul. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula bari tanglet Gus. Cisalik ndawamaken sirul asror aku Allah. Salebete niku manah ketika menjalankan apapun tetap aku Allah. Niku leres napa mboten terus manten ngoten. Salebete niku kok tasik pasang surut ngoten terus pundi maksudipun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Munculnya aku Allah itu benar dan boleh setelah fananya aku makhluk. Saya ulang. Munculnya aku Allah itu dengan sendirinya. Setelah fananya aku makhluk. Betul apa? Terus pundi? Langge akunya Allah. Munculnya akunya Allah dalam hati, ya dah? Itu setelah fananya akunya makhluk. Jikalau muncul akunya Allah dalam hati jenengan, akunya makhluk itu sudah enggak ada, benar Bu. Satu. Nomor dua, suatu saat kejungkel lagi, ngeten nggih. Jatuh lagi muncul akunya hamba. Ngeten. Inilah Pak Bu. Proses kita ketika saat Allah menarik salah satu hambanya itu di alam musyahadah ada tiga. Pertama musyahadatul fana, mesti seperti itu. Bahkan sedikit akunya Allah dalam 24 jam. Ditarik lagi lah seiring berjalannya mewadifahkan zikir tersebut, Allah menarik ke musyahadatul kamil. Ada yang mengatakan fanaul fana. Ini nilai akunya Allah itu lebih besar dalam 24 jam. Umpama ditimbang-timbang. Seiring berjalannya waktu lagi, maka Allah menarik yang ketiga musyahadatul baqa. Artinya sudah tidak berlaku lagi akunya makhluk dalam diri jenengan. Walaupun itu sak detik, sak menit, sak detik enggak ada. Inilah Pak yang kumaksud makom maksum itu ada di sini. Pertanyaannya, apakah kita yang hidup di zaman akhir ini bisa mencapai makom maksum? Jawabannya sederhana.
Apakah Allah tidak kuasa mentakdirkan hambanya untuk di situ? Jawabannya saya yakin pasti bisa. Sebab Allah itu sifatnya innallaha ala kulli syai'in qadir. Sebab ada yang bilang di luar sana maksum itu cukup hanya Kanjeng Nabi Muhammad. Kan aku bertanya, mampukah Allah di zaman akhir ini jikalau menghendaki hambanya ke maksum? Gusti Allah kuasa enggak? Aku yakin kuasa. Jikalau Allah berkehendak. Kalau di zaman akhir ini hati jenengan beriman Allah tidak kuasa untuk menghendaki hambanya. Aku bertanya, Allah dulu dengan sekarang beda apa sama?